Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tutorial pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian pengisian data riwayat pendidikan dan kursus untuk sobat yang lolos pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Terdapat 6 langkah dalam pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, yaitu: pertama, pengisian data perorangan; kedua, pengisian data riwayat pendidikan dan kursus; 3. Pengisian data pekerjaan; 4. Pengisian data keluarga; 5. Pengisian data organisasi; dan terakhir, pengisian dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan nomor induk P3K. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian pertama, yaitu pengisian data perorangan, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian kedua, yaitu pengisian data riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Lalu, bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K tahun anggaran 2024, khususnya pada langkah kedua, yaitu pengisian data riwayat pendidikan dan riwayat kursus? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian pertama, yaitu pengisian data perorangan. Untuk sobat yang belum tahu, sobat dapat melihat video tersebut dengan judul Tutorial Cara Pengisian DRH P3K 2024. Langkah pertama, pengisian data perorangan. Tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu pengisian riwayat pendidikan. Pada halaman ini, sobat dapat mengisi riwayat pendidikan dan riwayat kursus yang pernah sobat ikuti. Sobat masih dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Riwayat pendidikan yang telah sobat masukkan pada saat melamar pada formasi P3K akan otomatis muncul. Riwayat ini dapat sobat ubah dan lengkapi apabila masih terdapat data yang salah atau untuk melengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Untuk merubah data riwayat pendidikan, silahkan klik tombol ubah yang ada pada setiap baris data yang ingin sobat perbaiki. Jika sobat ingin menghapus data riwayat pendidikan, silahkan klik tombol hapus. Jika sobat mengklik tombol ini, akan muncul peringatan. Apakah Anda yakin untuk menghapus data pendidikan? Jika sobat yakin, silakan klik tombol iya, maka data riwayat pendidikan tersebut akan terhapus. Untuk menambah riwayat pendidikan, silakan klik tombol tambah pendidikan. Setelah sobat mengklik tombol tersebut, maka formulir penambahan riwayat pendidikan akan muncul. Pada form ini, sobat dapat memilih tingkat pendidikan sesuai pendidikan yang sobat miliki. Silakan tambah riwayat pendidikan sobat, mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD, sampai dengan jenjang pendidikan yang sobat gunakan untuk melamar P3K. Pada kolom tingkat pendidikan, sobat dapat memilih tingkat pendidikan yang sesuai. Setelah memilih tingkat pendidikan, silahkan isi kolom jurusan. Kolom jurusan berupa autocomplete. Sobat hanya perlu mengetikkan beberapa karakter awal dari jurusan sobat, lalu memilih dari pilihan yang muncul. Adapun ketentuan untuk pengisian jurusan ini adalah sebagai berikut. Untuk tingkat pendidikan SD, silahkan masukkan jurusan sekolah dasar.
Untuk tingkat pendidikan SMP, silakan masukkan jurusan yaitu SLTP atau SMP atau MTS sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah yang sobat miliki. Untuk tingkat SMA, silakan masukkan jurusan SLTA atau SMA atau MAN sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah yang sobat miliki. Untuk tingkat pendidikan SMK, silakan masukkan nama jurusan SMK sobat. Selanjutnya, silakan isi nama sekolah atau perguruan tinggi sesuai dengan yang tertulis pada ijazah yang sobat miliki. Kemudian isi kolom lokasi sekolah dengan nama kota untuk sekolah atau perguruan tinggi yang berada di dalam negeri. Dan isi nama negara jika sekolah atau perguruan tinggi sobat berada di luar negeri. Selanjutnya, silakan isi akreditasi sekolah atau perguruan tinggi sobat. Jika sobat tidak mengetahui akreditasi sekolah atau perguruan tinggi tersebut, silakan isi dengan tanda strip. Selanjutnya, isi nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah sesuai data yang tertera pada ijazah yang sobat miliki. Jika seluruh data sudah sobat lengkapi, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan data pendidikan. Jika sobat sudah menginputkan pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang sobat gunakan untuk melamar pada formasi P3K, sobat tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar, atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Contohnya, jika sobat melamar menggunakan tingkat pendidikan SMA, tetapi sobat memiliki pendidikan S1, sobat tidak dapat menginputkan pendidikan tersebut pada halaman ini, karena pendidikan tersebut lebih tinggi dari pendidikan yang sobat gunakan untuk melamar. Jika sobat menambahkan atau mengubah pendidikan dengan tingkat diploma atau sarjana, sobat harus mengisikan data gelar depan atau gelar belakang yang sobat miliki. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang sobat dapatkan setelah menempuh pendidikan tersebut. Jika seluruh data riwayat pendidikan sudah sobat isi, selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika sobat pernah mengikuti kursus, silahkan klik tombol tambah kursus. Ketika sobat mengklik tombol tersebut, maka formulir penambahan data riwayat kursus akan ditampilkan. Isikan seluruh data yang diminta, mulai dari nama kursus atau pelatihan, instansi penyelenggara, instansi pemerintah penyelenggara, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, dan institusi penyelenggara. Sobat hanya dapat memilih jenis kursus dari jenis kursus yang telah tersedia. Jika kursus yang sobat ikuti tidak terdaftar, maka sobat dapat melewatkan data tersebut. Jika seluruh kolom sudah diisi dengan benar, silahkan klik tombol simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya, jika seluruh data riwayat pendidikan dan riwayat kursus sudah sobat masukkan, silahkan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 3, yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Karena tutorial ini cukup panjang dan pembahasannya cukup rinci, dan juga agar dapat membantu sobat untuk memahami langkah pengisian DRH dengan baik, pembahasan langkah berikutnya akan kita bahas di video lainnya ya sobat. Sobat dapat melihat tutorial lengkap cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K melalui playlist berikut. Tutorial cara pengisian DRH P3K. Nah, itulah informasi mengenai tutorial cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian pengisian data riwayat pendidikan dan kursus untuk sobat yang lolos pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.